Dosa besar ke-59. Mengajak kepada kesesatan dan memberikan contoh jalan hidup yang buruk. Nah, ini banyak ya. Mengajak kepada apa? Kesesatan atau memberikan contoh jalan yang ini kan dakwah yang paling gampang. Nggak perlu modal. Perlu modal gak ini? Ngasih contoh buruk. Nggak perlu. Antum badminton aja, lapangan badminton. Ya, bukan itu belum selesai. Belum. Belum selesai. Badminton gitu kan. Kemudian antum nyemes, antum bilang aja kampret gitu kan. Lagi nyemes, diikutin orang tuh kampret. Udah itu ngasih contoh nggak bener. Ya kan? Atau misalkan antum out bilang masuk. Kan selama main tuh pasti begitu kan sebetulnya. Itu ngasih contoh nggak bener juga. Dan itu bohong yang suka disenangi. Ya, bohong lagi apa badminton. Kalau masalah nipunya boleh. Sampai pinggang sakit juga nggak ada masalah. Mau ke kanan tiba-tiba ke kiri. Ya, itu nipu yang halalan thayyibah dalam badminton. Termasuk memakai celana ketat badminton, termasuk ngasih contoh yang nggak benar. Ya boleh ketat. Ya. Yang tadi untuk apa? Sepatu, kaos sampai sini, kaos kakian lah sampai sini. Udah. Ini kolornya segini, kaos kaki sini tutup. Ya sudah, tutup itu. Itu contoh yang baik. Kalau antum ngasih contoh meninggal di lapangan badminton pun insya Allah husnul khotimah. Tapi niat untuk memberikan contoh. Tapi kalau ngasih contoh yang dolalah tadi, antum meninggal di lapangan badminton, ya sudah, suul khotimah juga. Kenapa? Sedang berdakwah dalam konteks yang tidak benar. Apalagi kalau judi. Ya, itu. Yang kalah bayar. Apa bahasanya itu? Lahyar. Yang kalah bayar. Nah, itu kan, itu judi juga. Judi juga ada di mana? Badminton. Yang lainnya. Sportif lah. Masuk ya masuk, keluar ya keluar. Ngapa sih ngotot banget badminton? Anu tuh kalau badminton heran sama yang ngotot-ngotot itu. Makanya kalau badminton sama anak kadang-kadang ada yang nggak mau. Kenapa? Terlalu jujur. Lah memang harus jujur. Untuk apa coba kan? Akhirnya kadang kalau menang salah kalau sama Ustadz tuh. Ya Pak Deddy ya. Ya, Pak Deddy. Ini teman kita Pak Deddy masih ini cakep-cakep badmintonnya. Kadang kalau menang tuh katanya menang kenapa? Sama Ustadz badmintonnya serba salah. Kalau kalah apa? Kalau kalah tawadu katanya. Ya nah, itu. Tapi alhamdulillah menang terus Pak Deddy ya. Menang terus kalau partneran tuh. Pak Deddy yang bagus bukan anak sebetulnya. Gitu. Pokoknya baik-baiklah dalam segala hal. Mengajak kepada kesesatan yang tadi ya. Atau misalkan di mana ya pengajian apapun. Kalau memang yang dikaji nggak benar ya hati-hati. Yang dikaji yang memang tidak sesuai dengan apa namanya syariat. Contoh Nabi SAW ya tinggalkan. Karena itu termasuk mengajak kepada kemungkaran. Ini hadisnya kan jelas. Yang ditanyakan Pak Haji, Pak Fauzi tadi kan. Man sana sunatan sayatan kana alaihi wizruha wa zuman amila biha min ba'dihi min ghairi ayan qusa min auzari syai'an. Barang siapa yang memberikan suatu contoh jalan yang hidup yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Ini disebut dosa jariah. Dia melakukan satu dosa, diikutin oleh 10 orang. Yang 10 orang diikutin dengan 100 orang. Terus sampai pelaku pertama sudah meninggal, sudah mati. Yang melakukannya masih terus ada. Maka dia sengsara karena mendapatkan dosa jariah. Padahal yang dirindukan adalah ya pahala jariah. Maka beliau menyebutkan kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Jalan sesat adalah perbuatan baru adalah sesat, semua kesesatan adalah neraka. Itu sebetulnya intinya bukan bid'ahnya, tapi kesesatan itu di dalam apapun. Kan yang tersesat di jalan tuh banyak. Banyak kan? Ada yang tersesat muamalahnya. Ada. Ada yang tersesat rumah tangganya. Ada. Ada yang tersesat bisnisnya. Ada. Jadi yang tersesat itu bukan cuma ibadah mahdhahnya, tapi ghair mahdhah itu lebih banyak. Ancamannya apa? Neraka kan gitu. Ini kasih tahu yang belum tahu. Kasih tahu yang belum tahu. Jangan nih Ustadz ini jangan diundang, kenapa yang diomongin bid'ah aja. Antum tuh bagaimana sih? Ya. Itu kok nggak ngaji 70 dosa besar ya. Kan gitu ya. Dosa besar ke-60. Kita dulu lihat jam dulu.
46 berarti masih ada beberapa menit. Masya Allah ya. Oh gitu ya. Perempuan yang menyambung rambut, ya, merenggangkan gigi dan bertato. Ini satu paket akhlak. Maksudnya nih, kalau ada perempuan sudah coba-coba sambung ini rambutnya, pasti dosa keduanya ada. Nyukur alis, kalau enggak ngikir gigi, kalau enggak bertato. Kan sekarang ada juga alis yang ditato. Sulam ya, gitu. Kalau namanya bibir ditebel-tebelin itu banyak. Maka ini semuanya dilaknat. Nabi katakan la'anal wasilah wal mutawasilah. Bukan cuma yang menyanggul aja, yang memasangnya juga dosa. Bukan hanya yang ditato, yang menatonya juga dosa. Bukan hanya yang minta dibuatkan tai lalat, ya, yang membuat tai lalatnya juga dosa. Semua ada andil di sini. Ya. Ini paling dibenci kalau ceramahnya perempuan ini. Paling gak suka. Ini ya, semua dilaknat. Atau apa tadi? Merenggangkan gigi. Supaya apa sih? Bagus ya. Bagaimana yang renggang dirapatkan. Kalau itu misalkan sesuatu yang memang urgent dan menghalangi, bukan hanya tazyin untuk biar indah, gak ada masalah. Tapi kalau tujuan tazyin dilarang oleh para ulama. Ini kan kepo juga. Sekarang bukan cuma perempuan yang pakai anuan. Behel itu laki-laki. Ya, pakai kan? Biar apa? Giginya bagus, Pak. Ya, gingsul. Apa gingsul? Gigi nyusul. Lahirnya belakangan. Menghalangi gak baca huruf hijaiyah? Menghalangi gak? Enggak kan? Enggak. Ya kan? Itu yang kayak gitu tuh ngapain dirapihin? Kalau untuk tazin itu makanya gigi itu dipasang di dalam apa di luar? Di dalam. Ditutup dengan apa? Bibir. Apa mau terus diperlihatkan giginya? Dipamerin. Kalau taji itu kan tujuannya memang ria juga. Biar orang tuh melihat gigi saya. Tujuannya udah ria. Maka dosa udah biarkan saja, Pak. Gini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kayaknya yang itu juga sempurna juga. Di sisi Allah ya. Mohon maaf sekali. Salah seorang artis perempuan juga ada yang begitu. Justru dia, anak gak nyebut namanya lagi Pak. Langsung dimaafkan Pak insya Allah. Lupa Pak ya. Coba, dia tenannya Popo dan punya duitnya bukankah karena itu? Ya tuh, betul kan? Itu menunjukkanlah qad khalaqnal insan fi ahsani. Ada orang yang cari formula biar tinggi, ternyata dengan kosirnya, itu justru dia Allah kasih rezeki karena kosirnya itu. Pendek lu Pak. Ya kan? Ya kan? Dengan tawilnya atau tawilahnya dia dapat duit. Laqad khalaqnal insana fi, sudah nggak usah dirubah-rubah ciptaan Allah itu. Kalau memang tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk indah. Sehingga dia ingin mengatakan bahwa ciptaan Allah itu tidak indah. Itu ya. Bismillah ya. Dan kita alhamdulillah hari ini semuanya indah dan sangat sempurna. Alhamdulillah. Kalau gak sempurna ya pulang aja. Ya ke akhirat tuh Pak. 61. Orang yang menunjuk saudaranya sesama muslim dengan sebatang besi dulu karena kebiasaannya pakai apa itu kalau berobat pakai K itu besi yang dibakar. Sekarang nggak begitu dengan tongkatnya, ya dengan apa? Tongkatnya. Bahkan yang lebih parah sinya dari ini adalah dengan bibirnya. Dengan apa? Ada tuh? Mana? Ada nggak? Pernah lihat? Mana orangnya? Kan ada tuh. Begini. Itu kan. Ada kan? Oh hati-hati. Itu ini darinya. Nggak boleh itu. Dulu pakai apa? Bil hadid, besi. Sekarang apa? Bil lisan.
Wabil ra'si, bahkan dengan apa kepalanya? Bil wajhi dengan apa? Mukanya. Sebentar lagi bil rijli. Kakinya nanti. Kakinya nanti. Kan zaman berjalan kan gitu kan. Adab juga mulia apa? Terus berkurang, ya kan? Waliyadzubillah. Hati-hati dengan hal itu. Itu termasuk dosa. Man asyaru ila akhi bihadidatin fa inal malaikatal anu hatta yantahiya. Ya. Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan sesama muslim dengan sebatang besi dulu ya, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya hingga dia berhenti. Itu seperti itu. Waliyadzubillah ya. Allah, adab nih yang punya sekolah segala macam ini dipahami kayak gini. Sehingga ada bullying yang tersembunyi dengan cara-cara isyarat-isyarat dengan hal demikian. 62. Orang yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya. Menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Nggak boleh. Kalau kepada kakeknya boleh gak? Selain kakeknya. Mengaku turunan Nabi padahal bukan. Itu kan menisbatkan kepada jadinya. Boleh apa? Sama ayahnya nggak boleh, apalagi sama siapa? Kakeknya. Nah ini termasuk juga di sini para istri ya tidak boleh menisbatkan dirinya kepada suami, tepatnya kepada abinya. Sekarang kan di komplek-komplek begitu. Sehingga dikenal bukan bapaknya siapa. Nah, kalau RT memang RT, Bu RT. Bu Lurah, Bu siapa? Kalau disebut nama suaminya malah gak kenal. Siapa? Ini mohon maaf nih. Pak siapa? Pak Ari. Orang yang nanya, enggak saya cari Pak RT kok. Ya saya Bu Ari, Pak RW. Saya Mbak Bu Ari, Bu RT, Bu RW. Ini Bu Ari. Siapa? Enggak kenal. Jadi memang itu jabatan itu yang disebut jabatannya, gelarnya. Karena itu lebih mulia daripada namanya. Ya, gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya maka abaknya, bapaknya. Gitu. Tidak boleh nisbat kepada dosa besar loh, nisbat kepada suaminya. Ya. Atau kepada bapaknya, kepada kakek yang lain. Saya anaknya Soeharto, padahal anaknya Sutomo. Nah, itu tidak boleh juga. Sama awalan suhunya kan beda. Dosa besar ke-63. Tiarah merasa pesimis karena burung dan semacamnya. Tiara tuh bernasib sial. Pesimis karena suara-suara burung. Itu dosa. Ya burung gagak, burung uncuing, atau apapun. Wah ini jangan-jangan ada apa. Tandanya mau terjadi apa. Nah itu termasuk tidak boleh. Ya itu dosa besar. Iya termasuk burung dan sejenisnya. Iya, toke. Termasuk bukan cuma itu, zaman jahiliyah termasuk warna, surah dan rupa burung itu kalau jelek mereka juga bernasib sial. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Tauhid dikatakan demikian. Orang jahiliyah dulu kalau mau belanja tiba-tiba keluar rumah ketemu makhluk yang jelek rupanya, mengurungkan diri. Mereka meyakini pasti nasibnya sial. Gitu. Termasuk kalau ketemu sesamanya. Lewat ketemu orang jelek banget nih. Gak jadi itu dia. Kenapa? Kata jahiliyah dulu pasti bernasib itu namanya tiaroh. Nah yang sekarang umum adalah dengar burung kucing cuit 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 cuit. Nih pasti nih. Akhirnya nanya di grup, siapa ya di grup ini yang sakit? Lah emang kenapa? Burung kucing itu dari tadi. Itu yang sakit ngedrop langsung, Pak. Ini kan itu namanya tiaroh. Ya, dan itu syirik dan itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Mau nagih utang mau apa ya? Gak ada urusan dengan apa? Suara burung ya. Sekarang burung kucing sudah jarang, bahkan apa? Dipelihara sama tukang burung. Karena sakral itu dipelihara mereka ya untuk menunjukkan apa? Gak ada apa-apa nih burung ini. Sekarang coba di tukang burung, ada yang jualan Pak. Cuman gak ada yang beli. Bener tuh, di Jalan Panglima Polim itu selalu ngelak. Ngelak itu bersuara. Gacor itu, burung uncuing. Jadi orang sudah mulai gak takut, kenapa? Dipelihara. Bahkan di kampung anak di Cisurupan itu, di Garut, anak-anak muda saking kesalnya sama burung uncuing,
itu diintip, ditembak, dimasak Pak. Akhirnya setelah itu kata mereka, apaan selama ini kita dibohongi sama burung ini. Ternyata yang mati malah burungnya katanya. Dimasak, ditembak. Begitu akhirnya kan jadi olok-olokan. Jadi tidak boleh bernasib sia dengan apa? Tiaroh ya, burung, sejat macamnya. Masuknya kupu-kupu ke rumah. Tandanya akan datang tamu. Ya, kalau besar pejabat, kalau kecil paling RT. Nah, itu tidak boleh kan gitu. Tidak boleh, itu termasuk tiaroh. Kalau yang bawa map, ngutang. Ya, pecah gelas, pecah piring, pokoknya macam-macam. Ya. Dosa besar 64. Minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tadi udah kita bahas haramnya. Ya, bejana dari apa? Emas dan perak. Nah, sebetulnya perak itu kalau untuk apa namanya minum gelas tidak boleh, tapi kalau untuk cincin boleh. Antum punya merah beneran, bukan delima. Gak ada tuh. Tanya sama Habib itu, gak ada merah delima. Gak ada kan? Merah delima kan gak ada kan? Gak ada. Jadi yang ada merah beneran. Ada merah tuh warna merah beneran. Diikat pakai ikatannya perak boleh. Laki-laki, ya. Kenapa? Nggak ada lah, nggak boleh. Berapa karat, ya. Tapi untuk minuman gelas piring kedua jenis itu tidak boleh. Jadi laki-laki hanya boleh untuk cincin aja. Kenapa? Cincin emas nggak boleh. Perak tadi yang boleh. Perak itu boleh. Iya. Dosa besar 65. Kamu pakai? Ya, enggak apa-apa. Virus, sapir, ya, mata kucing, ya, mata elang, mata apa itu silahkan. Asal mata beneran, jangan mata-mata. Apalagi mata-matain. Iya, dosa besar 65. Jidal, debat, berbantah-bantahan dan ya ujungnya sih bertengkar pasti. Itu dilarang dimanapun, baik di dunia maya termasuk juga di dunia nyata. Jidal itu berdebat tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahkan menjauhi jidal, walaupun kita dalam posisi benar, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Menjauhi apa? Debat, kusir, walaupun kita benar, menghindari. Wa in kana sodikon, walaupun kita berada di posisi orang benar, tapi ternyata ini akan terjadi apa? Debat, maka kita katakan ma'assalamah. Sudah, hindari. Itu termasuk yang akan jaminannya. So, kenapa? Karena walaupun benar ujung-ujungnya bertengkar. Itu cikal bakalnya adalah debat. Maka hindari apa? Debat. Debat dengan diskusi beda gak? Beda. Diskusi yang benar aja kadang-kadang ujung-ujungnya debat, berantem, apalagi mengawalnya debat. Debat sipulan dan sipulan, jangan ditonton. Calon presiden debat sengaja. Mendakwahi, menyampaikan tuh bukan debat, bukan jidal. Kan diperintahkan kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebagai umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit, karena akan termasuk makhluk manusia terbaik. Gitu, sampaikan. Zina sampaikan, haramnya rokok ya sampaikan. Diterima atau tidak ya urusan yang mendengar, ya. Tugas para nabi apa? Tabligh, menyampaikan. Dan Nabi ketika menyampaikan tidak ada satupun yang dikorupsi. Semua disampaikan gitu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa? Muslim dengan karena ramai nanti kita belakangan. Dosa besar ke-66. Mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena.
Kucing dikebiri boleh nggak? Hah? Banyak? Biar apa? Biar gak punya? Urusan siapa dia? Biar gak punya anak, urusan siapa anaknya? Iya, biar apa? Hah? Gitu ya. Yang salah siapa sih? Yang ngurus kucing. Kucing itu hidupnya di alam liar bukan? Pada asalnya. Kemudian dibatasi hidupnya ya. Dolim dong. Sudah dibatasi hidupnya, dibatasi kawinnya lagi. Kan dolim. Dibatasi hidupnya, dibatasi kawinnya gitu kan. Allah. Itu untuk membatasi apa? Afan. Itu demi kesenangan siapa? Pemiliknya. Dibatasi kesenangan hidup kucing demi kesenangan Allahu Akbar, coba bayangin. Tidak punya peri kekucingan. Tidak punya peri kekucingan. La haula wala quwata illa billah. Iya tuh. Teman kita jamaah kita dokter hewan ya. Iya memang. Janganlah, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Maka kalau piara burung ya silakan piara, tapi kalau kawin kasih kebebasan untuk kawin sudah. Kan jangan kita pengen puas menikmati tapi yang lain disengsarakan. Kan tidak ada mengsengsarakan itu kan nggak boleh. Ya, jangan sedih ulang. Kan nggak boleh mengsengsarakan itu. Apapun. Kan sengsara dia. Makanya kalau orang Jawa ada disebut dengan bulan kawin kucing. Orang Jawa tuh yang ada. Bulan Sofar. Di mana-mana rame kucing itu pada apa? Kawin itu, ngaung-ngaung kadang-kadang satu cewek, cowoknya ya nggak usah dihiraukan ke kucing kan ngapain gelisah kita. Kan dia apa? Ya kalaupun berisik ada musimnya kok. Gitu kan. Kadang masuk ke genteng kita berisik ya. Ada, apa sih itu kucing? Satu cewek kok 3 orang. Orang-orang aja ada 1 sampai 10 ya. Itu kan kenapa sama kucing ada empati sama orang gak ada empati gitu kan? Kan aneh-aneh aja manusia. Pokoknya jangan ingin mendapatkan kenikmatan yang paripurna sementara membatasi kenikmatan hamba Allah yang lainnya. Tidak boleh. Tidak boleh itu ya. Hah? Udah. Oh, lewat 4 ya? Berarti cuma berapa bab lagi? 10? Ya. Dihabisin. Maghribnya setengah 8. Iya, maghrib setengah 7. Oke, 10 ini. 10 ya. Bandreknya mana? Gak bisa naik. Bisa dinaikin gak? Bantu. Naikin aja. Ya, sudah bismillah. Jadi yang naikin kita lanjut. Yasiru wala tu'asiru. Permudah jangan dipersulit. Kita lanjut ya. 67. Mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Nah, ini sudah umum. Ya. Wailul lil mutaf. Ini bagi para pebisnis yang berkaitan dengan timbangan dan juga takaran. Hati-hati. 66. 68. Merasa aman dari makar pembalasan Allah. Nah, ini tidak boleh. Manusia yang kadang melakukan dosa, tapi merasa mengatakan saya banyak dosa tapi aman-aman aja. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Gak apa-apa estafet Pak dibagi. Kalau bisa dibagi di sini. Bisa. Ya. Jadi yang ngaji itu sambil ngemil juga gak ada masalah. Masalah. Bebas. Ya, ustadznya nggak boleh karena pasti berhenti. Ya. Ya bandek boleh. Bandek boleh. Pasti berhenti. Total malah. Ya. Ya. Mencurangi apa tadi? Timbangan dan takaran. Ke-68 merasa aman dari makar Allah itu tidak boleh.
Justru orang yang paling tidak pernah merasa aman dari makan Allah, orang beriman. Karena merasa sekecil apapun dosa pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar ke-69, putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Harus terus optimis, ya, besar harapan kepada Allah karena Allah yang maha segala-galanya dan apa yang kita inginkan maha ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Hati-hati nih dengan putus asa. Dengan berbagai masalah, putus asa atas rahmat Allah adalah perbuatan dosa. Ya, insyaallah. Ya. Boleh kan minum? Boleh. Dosa besar ke-70. Mengingkari kebaikan orang lain kepadanya. Ini paling banyak. Orang pernah berbuat baik kepada kita, lalu kita mengingkarinya. Dengan apa? Melupakan kebaikannya. Yang tadi itu. Melupakan apa? Masya Allah. Iya kan? Anak dikasih minum kan. Cara mensyukur yang ngasih minum itu diminum. Bismillah ya. Masya Allah. Sunnahnya Nabi minum 3 kali, Pak. Bukan haus. Bismillah ya. Alhamdulillah. Apa tadi ke-70? Mengingkari kebaikan ya dengan cara apa tadi? Melupakannya. Maka tadi kalau kita melakukan kebaikan lupakan. Tapi kalau orang lain melakukan kebaikan kita jangan melupakannya. Karena bagian daripada dosa besar itu. Ya. Nabi katakan, la yashkurullah ma la yamashkurun nas. Orang tidak akan pernah bersyukur kepada Allah bila tidak pernah bersyukur atas kebaikan orang lain. Itu pasti. Itu ada tuh hadisnya. Di halaman 173. Ya. Dosa besar ke-71, menahan kelebihan air. Menahan kelebihan. Dulu pernah anak kasih, waktu kajian ini ya. Waktu kajian mu'alaf ya Pak Haji Fauzi ya. Kita pernah membahas masalah air tuh. Jadi kalau ada orang lain meminta sesuatu kepada kita, sementara hanya tersisa air aqua yang bekas kita minum, maka berikanlah. Karena kata para salaf, lebih baik memberikan sesuatu walaupun bekas kepada orang yang meminta daripada dia kembali tanpa pemberian daripada kita. Gitu. Maka termasuk dosa besar, apalagi punya kelebihan. Maka kita menahan tidak memberikan kelebihan tersebut. Walaupun hanya apa tadi? Air. Gitu ya. Maka termasuk dosa besar. Dosa besar ke-72. Mencap wajah hewan ternak dengan besi panas. Jawa nih banyak. Sapi yang akan dilepas di gunung, biasanya kalau nggak telinganya apanya dulu? Badannya dikasih nomor ya? Nomor atau apa itu? Angka ya? Nah itu sebetulnya kayak gitu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali kalau bukan besi panas. Dengan apa? Cat semata, bukan dengan memanaskan besi sehingga ditekankan ke kulitnya sehingga menjadi stempel ya, cap yang menempel di kulitnya, itu tidak boleh. Dosa besar 71, berjudi. Paham semua lah. Ya, judi itu sampai akar-akarnya dosa besar. Walaupun di Indonesia termasuk peringkat keberapa tuh? Judi terbesar. Sama online itu ya. Musibah ini, ya. Yang lebih musibah lagi pelakunya Muslim. Dosa besar 74. Berbuat kekufuran, kezoliman di tanah haram. Nah ini, tadi sudah dibahas. Zina di tempat kita, dengan tetangga, dengan saudara, di hari Jumat, dan lain sebagainya.
termasuk dosa paling besar dan termasuk kufur kalau melakukan kedoliman di tanah haram. Itu. Apalagi yang biasa mencuri apa, ya. Badal haji tapi dibawa kabur duitnya, gak dibayar, itu semua kekufuran. Ya kalau dilakukan di tanah haram. 75, dosa besar ke-75, meninggalkan sholat Jumat, ya, meninggalkan sholat Jumat dengan catatan atau dengan tujuan agar dia sholat, berarti kan tidak ada udzur apapun, hanya ingin sholat sendiri, sehingga dia melegalkan hukumnya melakukan apa tadi, sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat untuk sholat sendirian. Ini termasuk apa namanya, dosa besar yang ke-75. Kemudian dosa besar yang ke-76, memata-matai kaum muslimin dan menyebarkan aib mereka. Ini hati-hati. Memata-matai kaum muslimin, bertajasus untuk menyebarkan apa? Aibnya. Gini jamaah sekalian. Kita itu kan tidak mungkin luput dari dosa. Tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin luput dari apa? Kekurangan. Nah, bila ada orang sengaja mencari kekurangan orang lain untuk apa? Disebarkan, maka status orang tersebut atau kerjaan orang tersebut termasuk dosa besar. Dimanapun itu. Mau secara langsung atau dengan inisial dan lain sebagainya, itu termasuk dosa besar. 78 tidak ada. Jadi sudah selesai sampai 76. Alhamdulillah. Jadi yang susah jangan dipikir susah. Kalau Allah sudah mudahkan, mudah. Insya Allah ya, nggak sampai isya kan, selesai. Jadi alhamdulillah, semoga bisa dimoroja, yang bisa dipahami hari ini, semoga Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Terpenting selalu minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar. Karena tadi prinsipnya dari awal, dosa kecil itu tidak perlu ditaubati asal jauhi dosa besar. Maka dengan sendirinya terhapus dosa-dosa kecil. Dan sebagian dosa besar sudah kita pelajari. Sebagian 76. Ya. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah selesai. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah jadikan sebagai ladang amal soleh kita semua, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil santai, nggak masalah. Pengampunan dosa dan penghapusan dosa dari Allah. Pada saat kita di level misalkan mendapatkan pengampunan dosa, kondisinya seperti apa dan ikhtiarnya sampai seperti apa yang dibandingkan dengan penghapusan dosa. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tadi melihat di buku ini belum ada soal hutangnya. Soal hutang mungkin disisipkan ke mengambil hak orang lain atau apa? Iya, tadi ada di situ. Nah, kita hutang piutang itu adalah sesuatu yang halal, baik yang nanti yang dia menunaikan kewajiban untuk membayar mendapatkan pahala, yang memberikan hutang juga mendapatkan pahala. Tapi pada satu titik misalkan kita bermuamalah nih Ustaz, terjadi terlambatnya pembayaran hutang. Ketika kita punya uang yang dibesamkan,
adab yang baik seperti apa agar kita tidak jatuh ke dalam dosa adab dalam menagih utang itu. Itu saja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengampunan dengan penghapusan. Sebetulnya bahasa ini lebih banyak dipakai orang Nasrani. Penghapusan itu ya. Jadi gini, ada kalimatnya di Al-Quran itu adalah fa'fu anna, maafkanlah kami. Ada juga kalimatnya nukafir sayyatikum, aku hapus dengan cara kifarat. Berarti kalau nukafir sayyatikum, aku hapus dengan cara kifarat, ada amalan yang bisa menghapus dosa tersebut. Contoh misalkan, umroh yang satu kepada umroh yang kedua, maka menjadi kifarat, penghapus. Berarti amalannya untuk mendapatkan penghapusan dengan umroh. Jumat yang satu ke Jumat yang satunya sebagai kafarah. Berarti sholat Jumat itu menjadi penghapus dosa dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya. Kalau kalimatnya fa'fu anna, pemaafan, berarti secara akumulasi semua amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, sebetulnya menjadi pemaafan dari Allah atas dosa-dosa yang terlalu. Jadi kedua objeknya sama itu. Ya, cuman bedanya kalau dalam penghapusan itu Allah tidak lagi merinci dosa. Pokoknya lakukan itu semua dihapus. Dan tidak disiksa lagi. Urusan yang diampuni dan dihapus tidak disiksa. Orang yang sudah diampuni gini, orang yang diampuni dia tidak mendapatkan siksa, dan termasuk orang yang dihapus juga sama. Seperti yang Allah jelaskan di Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanah. Bahkan di kosakata yang lain, aku gantikan keburukannya dengan kebaikan. Berarti maknanya apa? Dimaafkan dan dihapus. Aku gantikan keburukannya dengan kebaikan. Berarti Allah maafkan dan Allah hapus. Gitu. Maka selesai, tidak ada lagi adab baginya. Yang kedua, masalah utang piutang atau adab cara menagih. Di Al-Baqarah 281. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dhu usrah, bila mana yang berutang itu ketika ditagih oleh si piutang itu dalam keadaan usrah, susah keadaannya, bukan mengadang-adang, maka tangguhkan. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat. Adakah jangka waktu untuk penangguhan? Menurut ulama, sesuai dengan uruf kebiasaan. Nah, ada yang membatas seperti Imam Malik, itu 3 bulan. Nah, gini, dikasih susah, kasih tempo, maka cukup 3 bulan. Gitu. Dikasih apa? Tempo. 5 tahun tempo. Sudah ke Amerika. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah 3 bulan masih susah, maka jalur yang kedua boleh diambil, boleh tidak. Wa anta sodaku, dibebaskan. Nah, kalau tidak dibebaskan, maka menurut fuqaha mengadakan akad baru. Maksudnya apa? Utang itu dimulai dari hari ini. Berarti kan temponya 3 bulan lagi. Begitu. Tetapi yang ketiga, ada yang memberikan kelonggaran di antara Syafi'iyah, mengambil barang yang senilai dengan piutangnya. Mengambil barang yang sesuai dengan itu dibolehkan dengan secara sukarela. Karena pertanyaannya, ada nggak orang yang utang kita rela diambil barang? Karena yang punya utang banyak kan nggak iman.
Kalau beriman kan justru menawarkan, saya nggak bisa bayar uang, tapi ada ABCD, ya silakan. Ya itu ambil, ambil itu. Seperti itu cara. Itu adabnya. Ya, adabnya. Jadi ada 3 level adab. Kalau dibebaskan itu mungkin ya bagi orang-orang yang memang punya kelapangan yang lainnya. Karena nggak mungkin kalau nggak punya kelapangan materi membebaskan gitu kan. Apalagi punya anak, ya kan? Karena harta sebagai apa nantinya? Harta waris. Nanti. Itu adab dalam apa? Menagih. Kan ada adab untuk yang berhutang, ada adab yang berhutang. Gitu lah. Allah. Ya. Ini kan yang mau nanya Ustaz, ini kan ada sekitar 96 dosa. Dan ini buku ini ditulis di tahun berapa ini? Jadi sekitar 876 triliun. Nah, sekarang kan kondisi ini berubah. Dosa-dosa besar ini kan juga berkembang. Misalnya ketika mengucapkan selamat Natal, itu bisa secara dibahas tuh bagian dari haba ini berbeda. Tadi Anda menyinggung sedikit, termasuk apa tadi yang bersih? Dia mengambil perkataan Imam Hajar, Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari pun juga membahas tentang dosa-dosa besar. Jadi sebetulnya di antaranya 76 dosa besar. Bukan membatasi 76 dosa besar. Bisa next kita membuka kitab Zadul Ma'ad atau Fathul Bari seputar apa dosa-dosa yang lainnya. Siap dengan berikutnya. Pertanyaannya kan itu. Jadi Pak Dudi udah ngasih kodenya, pertanyaan itu siapa? Ini kan baru 70. Ini kan yang dianggap biasa, Ustaz. Iya. Ya, karena tadi kan jelas kondisi sekarang itu kan juga biasa dianggap biasa. Iya. Dan selamat. Nah, itu termasuk dosa besar. Nah, iya. Selamatan dosa besar termasuk apa tadi itu? Yang lainnya itu rincian daripada sihir juga kan jadi bahannya pokok-pokoknya saja. Ada di dalam Zadul Ma'ad dan Fathul Bari yang membahas dosa besar yang lain. Karena beliau juga akan mengambil dari Ibnu Hajar Fathul Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai nomor 59 yang dosa maka menyampaikan hal-hal yang tidak baik ke orang lain. Nah, kalau kita dulu melakukan hal-hal yang tidak baik, mengajarin orang, dan sekarang kita bertobat, ternyata orang yang kita ajarin masih tahu ke yang lain itu semua. Nah, Begitu udah tobat. kita udah tobat tuh. Mohon bagaimana saya Dan kumaha etanya. Kumaha etanya. misalkan contoh saya ngajarin supaya nggak kehilangan pajak begini misalnya. Iya. Ya, ajarin ke semua orang kan. Mohon, Pak. Mohon Pasti ke atas, Pak. Pakai bahasa Sunda apa, Pak? kalau Jadi kalau kita pernah mengajari hal yang buruk kepada orang lain dan sudah diamalkan semuanya cara taubatnya, maka ajarkan cabut kepada orang lain bahwa apa yang saya katakan dulu itu salah, sebab itu enggak benar, dan saya sudah bertaubat tentang hal itu. Dan ini biasa ulama-ulama terdahulu juga pernah begitu. Ya, seperti misalkan Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid, ada perkataan lamanya, perkataan barunya, merevisi yang lama. Itu yang pada gak gentleman orang, pada gak berani. Padahal pastinya apa? Berani, gitu. Mohon gitu bahasanya. Sabi-sabi. Mana anu sanesna? Ya, Ustaz. Jadi kan Ustaz, ada banyak dari yang diulas tadi Ustaz, dosa-dosa besar tadi yang diancam dengan
dalil kafir dan tidak masuk surga. Ustaz. Nah, ketika orang yang melakukan itu tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, berarti keluar dari Islam ya, secara langsung, Ustaz. Atau tidak merasakan surga sama sekali. Jazakallah khair. Orang yang dihukumi kafir, ya, di dalam sudah nasnya jelas, ya, dan dia bertaubat, itu yang disebutkan di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidin fiha. Dia termasuk penduduk asli di dalam neraka. Ya. Karena dia tidak bertaubat. Maka dia terancam dengan kekekalan di dalam neraka. Dan dikategorikan masuk syirik, ya, kafir sendiri. Ya. Jadi berbahaya sekali. Maka pentingnya belajar ilmu dan tidak pesimis tadi, ya, tidak berputus atas rahmat Allah dan menyegerakan taubat yang lebih penting, ya. Karena ada orang yang paham itu kemudian belajar ilmu ngerti tapi menunda-nunda taubat. Akhirnya menunda taubat itu sendiri sudah jadi dosa. Ya, diacamin sebagai orang yang nanti menjadi penduduk asli neraka. Adapun hadis yang menyebutkan barang siapa yang ada sebesar biji sawi dengan iman, pasti dia masuk surga, orang yang pernah bertaubat. Karena taubat itu kan belum tentu semua taubat ini diterima, ya kan? Sesuai dengan kualitas taubatnya. Maka ada nilai iman, oleh Allah diampuni dosanya setelah diadab, atau memang ada syafaat bagi saudaranya, ya, yang sudah masuk. Iya, yang sudah masuk neraka maka dikeluarkan. Tetapi bagi yang sudah Allah vonis dia sebagai musyrik dan kafir, ya maka dia termasuk penghuni asli neraka. Yang syafaat Nabi pun tidak Allah izinkan kepada dosanya seperti itu. Hati-hati dengan itu. Apa tuh? Mengenai jumhur ulama nih. Nah, Ulama kan ketika ada perselisihan yang bilang hukum atau dalil. ya, ijma, Pak. Kalau konsensus itu jadi ijma. Ijma ulama. Ya, keputusan ijma, kesepakatan. Ya, itu. Dan kita kan sering memisahkan kalau dalam acara, kalau misalkan ada perselisihan apa, dan ini ijma ini dalam hukumnya bukan ulama yang sekarang. Ya, ulama mutaqaddimin, bukan mutakhirin. Ya, kalau mutakhirin sekarang namanya ijtihad. Misalkan ketika perselisihan di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kumpullah para ahli hisab, ru'yah segala macam. Maka dengan apa-apa kadar sekian-sekian, menjadilah kesimpulan kesepakatan para ulama. Itu termasuk sebetulnya ijtihadnya para ulama yang sekarang. Jadi kalau ijtihad itu, ijma itu adalah ijma para ulama terdahulu sehingga menjadi hukum. Jadi hukum itu pun bisa outputnya adalah halal atau haram. Iya, bisa. Dan itu bukan kaitannya dengan sesuatu yang kalau haram itu sebetulnya, Pak, jarang ada ijma. Kenapa? Karena sudah jelas. Yang biasa menjadi outputnya ijma itu adalah yang syubhat. Karena halal dan haram itu sudah nggak perlu ijma. Karena sudah jelas. Sedangkan apa? Minum khamar, nggak perlu lagi ijma. Iya, nggak perlu apa? Karena sudah jelas. Ukuran zakat sekian, nggak perlu ijma, karena sudah jelas. Adapun pembagiannya kepada siapa fakir miskin itu perlu ijma. Karena kenapa? Nah, jumhur ulama merokok itu kesepakatannya jumhur ulama. Dalilnya mana? La dorora wa la diror. Satu. Tidak boleh memberikan apa? Kemadharatan kepada orang lain. Itu. Ini pernah Anda daurah di mana kemarin? Di
Bukan di sini nih. Di yang belokan kita keluar tol, belokannya ada tuh. Ada masjid, ada yang tadi di sholat itu. Ah, kan ada villa. Itu sama yang ditanyakan ke Ustaz Mukhlis Abu Dhar, kan sesi sore kayak gini. Makanya bapak-bapak yang baru ngaji juga, baru ngaji di Islamic. Nanya seperti tadi, ijma'nya ulama tentang Papua itu apa? Dia tahu hal. Ada gak yang tidak mengharapkan makruh? Ada. Siapa mutakhir? Ulama-ulama kita itu dihukumi pertengahan. Apa itu? Makruh. Tapi kalau ulama yang rokok suka. Rokok. Nah, jadi gini sebetulnya mendekati sesuatu hukum itu kalau sudah jelas, yang berat itu sebetulnya kan hati menerima, gitu kan? Adapun hukum ini aja, riba itu kan tahu semua haram, ya? Ya, yang berat itu apa? Menerimanya bahwa riba itu haram, kan itu kan? Sehingga apa ya? Ya mencari celah, bukan mencari celah tuh. Saya sih pengen berhenti riba, tapi nanti kalau udah begini, bukan gitu kan kebanyakan. Tapi kan alokasi misalkan mudah lebih mudah lagi, akhirnya nggak bisa berhenti dari apa? Riba. Dan anehnya gini, ada orang yang kerja di riba, dan dia punya skill bagus. Semakin bagus skillnya itu, ketika keluar malah ditawar sama bosnya, mau dinaikin gajinya 3 kali lipat. Akhirnya dia nggak jadi apa? Iman loh Pak, tenang. Ini sudah 2 orang yang bilang ke anak ini. Namanya Pak Ari, Pak Ari ini. Chinese, ya, dia mualaf, sampai berantem sama istrinya. Dulunya kerja di pajak, dan bagian itu ngakalin pajak. Ya, dia bilang saya masuk Islam itu biar nggak kerjaan kayak gini. Apa kondisinya? Susah sekarang cari kerjaan. Apalagi Pak, datang ke masjid, berdebat tuh suami istri. Si mualaf ini kan diislamkan, dapat hidayah dengan asal istrinya. Istrinya yang ngajak masuk. Ketika dia Islam sudah benar, Pak, dia mau benar malah istrinya melarang akal. Tantangan itu dari mana coba ujian? Coba. Paling dekat. Paling dekat. Sampai titik ngajak cerai. Nasihatin, akhirnya sekarang enggak. Dan dia yakin kepada Allah dapat kerjaan yang jauh lebih baik daripada. Masih ada orangnya di Depok. Rumahan Taman Dudan. Masih ada orangnya. Jadi menerimanya itu kadang-kadang ya orang pun juga mau provokasi. Akhirnya gajinya. Kan iman lagi Pak. Yang susah itu bukan akal tapi apa? Iman untuk tasdik meyakini. Itu yang susah. Masya Allah ya. Ya perlunya apa lagi? Iman. Tasdikun iman. Perlu pembenaran. Berarti ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama mengenai bab zakat. Jadi kan ada 8 asnaf Ustaz. Nah, yang mau ditanyakan kalau fakir sudah jelas. Nah, yang miskin ini Ustaz. Anda pernah dengar beberapa website kita itu bilang termasuk pandangan di sini itu kadang dikembalikan kepada urf tempat itu. Ustaz. Nah, itu apakah kita bisa pakai juga? Bisa, walaupun dia punya rumah tangga sempit, tapi dia memang tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu kan. Itu di kebutuhan apa? Maksudnya Yang primer. ya yang primer. Itu. Terus yang tadi kan yang kata Ustaz, kalau kita jadi dalam zakat itu harus menjadi seperti tangan kanan dari Allah. Nah, kalau dari kelurahan itu kan termasuk juga misalnya organisasi yang dibuat oleh pemerintah setempat seperti PSM. Itu juga termasuk Ustaz. Iya. Nah, yang kedua Ustaz, tadi kan ada 76 dosa besar. Nah, kalau kita banyak dari sekian 76 banyak yang kita melakukan, apakah sholat tobat ini yang ketiga mengenai muslim itu dan kalau muslim apakah semua ulama yang lama sudah sepakat atau bagaimana? Kayaknya dibahasnya satu aja dulu. Panjang kan? Ya. Masalah yang kedua tadi
Obat. Korban, ya. Ketika melakukan dosa itu, kualitas dan kuantitasnya setiap dosa itu beda kan? Ini kan kita selalu angan-angan, karena kita berlindung kepada Allah yang mudah-mudahan enggak. Misalkan seorang zina, ini kan zina dengan si fulan itu mungkin beda dengan si fulana yang lain. Yang lain dan lain beda. Dengan jasa zina dengan minum khamar juga, itu menurut ulama, maka cara dosa obatnya adalah masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena kualitasnya juga beda-beda. Kenapa? Kualitas yang beda-beda itu akan menunjukkan kepada penyesalan dan kesedihan yang berbeda. Dan itu termasuk rukun dan syaratnya taubat. Untuk apa kita mengucap istighfar, tapi dalam keadaan hati itu enggak renyuh, menyesal, kan enggak taubat. Maka kata Umar bin Khattab, orang yang mulutnya mengucapkan istighfar, tapi enggak ada penyesalan, sesungguhnya itu taubatnya orang yang pendusta. Hanya mulutnya astagfirullah, tapi enggak ada di hati penyesalan, itu taubatnya pendusta. Maka bagaimana supaya kita paham ya, ingat-ingat tuh dosanya itu. Sampai kalau Umar bin Khattab tuh melewati tempat mabuknya, maka dia marah, benci. Kenapa? Karena itu pemicunya. Gitu. Kalau dilupakan kan nggak terasa itu tobat. Walaupun misalkan astagfirullahaladzim jami'il ma'asi wa dzunub. Aku tobat kepada seluruh dosa dan kemaksiatan. Yang mana kan nggak berasa. Coba kalau dirasakan ini ya. Makanya jauhi karena tobatnya berat. Susah. Allah Maha Pengampun, tapi cara kita connect dengan Allah itu susah kan? Allah tuh gampang disambungkan, tapi hati kita untuk nyambung, kan yang penting kitanya yang nyambung. Allah akan membuka linknya itu. Nah, kita ini membuka enggak? Dan ternyata dosa itu bisa menghalangi nyambungnya kita kepada Allah. Semoga Allah jauhkan ini. Dan cukup ya. Akhirnya, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.